Makanya buat aku, dia itu apa ya, orang yang paling harus tahu semua yang aku rasakan gitu, cielah. Mmm. Sempet nggak sih Mbak, maksudnya ada postpartum ya, postpartum yang mungkin Postpartum Mbak depression. ya, ya mungkin Mbak nangis-nangis atau baby blues. Iya iya, itu aku ngerasain banget. Aku melewati masa itu juga. Hmm, Iya, gimana karena itu Mbak? setelah aku dipenuhi dengan rasa bahagia kan, melahirkan anak gitu, terus akhirnya boleh pulang setelah 24 jam, intervensi medis yang benar-benar minim, terus aku pulang dengan bahagianya. Tapi aku lupa kalau anak nih kalau masih ada di perut kita tuh gimana ya? Ya kita ngurusin dia tuh yang penting misalnya kita makannya benar, kita olahraga, itu yang kita lakukan tuh untuk diri kita juga gitu kan, kita yang melakukan. Tapi begitu anak udah lahir, aku kan nggak pernah megang bayi ya sebelumnya. Hmm, Kayak gimana sih harus mandiin, terus hmm, pakein baju, yang kayak gitu-gitu, itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku memang baca juga buku tentang itu sebelum melahirkan. Tapi ternyata lagi nih ada tantangan berikutnya. Di hari ketiga, pas anak aku cek bilirubin kan, balik lagi ke hmm. rumah sakit, bukan rumah sakit, ke klinik, cek kuning gitu loh. Bilirubin tuh pernah dengar nggak sih yang bayi kuning gitu karena kurang sinar matahari kan? Dulu Yang orangnya taunya gitu. jumlah bilirubinnya banyak ya Mbak, berlebihan. Gitu. Iya, jadi kan untuk anak 0 sampai 1 bulan itu di bawah 12 angka. Hmm, Maksimalnya itu 12. Sedangkan anak aku waktu itu 18,8. Tinggi sekali tinggi ya. kan. Hmm, Tinggi sekali waktu itu. Ini kuning gitu. Terus aku entah kenapa saat itu dipertemukan sama dokter spesialis anak yang cukup judgmental. Jadi dia kayak ke aku tuh, "Ibu, resusnya positif atau negatif?" gitu. "Positif kok, Dok." gitu. "Jangan-jangan negatif lagi." kayak gitu. Katanya bisa jadi kalau hmm, misalnya resus ibunya negatif nanti anaknya bisa kuning kayak gitu-gitu deh. Terus hmm, aku sedih dong, merasa disalahkan gitu. Kok hmm, aku kayak gini banget gitu, anak aku sampai kuning aku nggak tahu kayak hmm, gitu hmm, kan. hmm, hmm. Akhirnya disuruh ini, direkomendasikan untuk fototerapi namanya, yang dikasih sinar blue light. Dia Hmm, hmm. dimasukin ke dalam kotak gitu kan, Inkubasi semacam ya Mbak. inkubator gitu, terus disinar seluruh ininya, seluruh tubuhnya, dia cuma pakai popok aja, terus dikasih Hmm, blue light kayak gitu. Yang awalnya rencana dari Sabtu ke Selasa. Waktu itu kan Sabtu ke Selasa. Itu kita kan ke rumah sakit karena saat itu di kliniknya lagi penuh ruangannya. hmm, Di rumah sakit harusnya 3 hari, terus tiba-tiba extend. Jadi sampai hari Kamis, karena di saat di hari yang Selasa itu bilirubin anak aku tuh masih tinggi, belum bisa hmm. dipulangkan gitu. Ya itu aku nangis terus ya pastinya, tiap Mhm. hari nangis kayak gitu, ngerasa, "Aduh aku kok jadi ibu kayak gini Nggak ya, aku tuh bukan iya, ibu yang baik," kayak gitu loh. mhm, Banyak banget nyalahin diri sendiri, terus, "Gimana aku bisa ngurusin anak aku nanti?" Gitu-gitu, banyak mmm, kan perasaan-perasaan kayak gitu, terus aku nangis terus tiap hari. Tiba-tiba disuruh pumping, kata si ibunya yang jaga di waktu itu kan, ada yang jaga ruangan itunya, ruangan fototerapinya, bilang, "Ibu kalau ibu nggak bisa kasih ASI setiap 2 jam sekali, nanti dedek nggak minum," katanya kayak gitu. mmm, "Kecuali mau dikasih sufor," gitu. Sebenarnya kalau aku waktu itu udah mikirnya, yang penting anak aku minum deh, gitu. Aku nggak yang bener-bener saklek, harus minum ASI, kayak gitu, enggak. mhm, Terus aku cuma bilang, "Tapi Bu, aku kan belum pernah pumping sebelumnya," gitu. mhm, "Nggak apa-apa, coba aja dulu, coba." Terus aku pumping, dapatnya dikit banget. mmm. Hari Suami aku pertama, udah Mbak? ditelepon. Kenapa Oh, iya, hari pertama kali aku nyobain pumping, itu hari ketiga setelah kelahiran bayi kan. hari ketiga, mhm,
hari ketiga setelah kelahiran bayi, tapi hari pertama aku benar-benar mencoba pumping. Keluarnya cuma dikit banget, nggak tahu berapa mil waktu itu. Terus tapi suami aku udah ditelepon kan sama rumah sakit, bilang anaknya nangis nih kayak gitu. Ya udah kirimin aja dulu gitu si Yang ada ASI aja yang tadi dulu. cuma sedikit, yang ada. Setiap 2 jam disuruh ngirim. Akhirnya aku terus cobain pumping sampai akhirnya alhamdulillah mencukupi untuk si anak aku ini. Ya, apa ya, melalui masa-masa itu tuh sebenarnya ada juga dari keluarga yang menawarkan pendampingan gitu. Nah, mungkin mereka kan tahu kan aku sama suami aku kan sama-sama ini ya baru punya anak gitu. Jadi ditawarin untuk dibantuin gitu ngurusinnya. Aku waktu itu sih udah yang bodo amat gitu, yang kayak ya udahlah, ayolah kayak gitu. Mungkin emang aku masih butuh bantuan gitu. Mungkin aku belum mampu ya karena baby blues itu kan aku sibuk menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Tapi ya suami aku lagi-lagi enggak kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita membiarkan orang lain masuk gitu, ngurus anak kita, nanti tuh yang terjadi akan banyak intervensi, nggak sesuai sama apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi Terus suami ngelarang nggak? iya suami aku tegas sekali waktu itu menolak, enggak, dia bilang kayak gitu enggak. Tapi aku bilangnya tapi aku nggak mau, aku nggak sanggup, aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau mandiin waktu itu, aku nggak mau jemur, pokoknya aku nggak mau gitu ya. Namanya gimana sih, namanya orang lagi baby blues kan. Aku lepas tangan gitu, udah kalau kamu kalau emang nggak boleh dibantu ya udah aku lepas tangan kayak gitu kan. Ya saat itu aku nggak tahu, mungkin aku egois tapi memang itu yang aku rasakan Yang ya. Mbak rasain. Saat itu gitu. Terus suami aku ya udah, dia ngeliat akunya udah nggak mau, begitu anak pulang dia yang mandiin, dia yang jemur gitu. Jadi dia yang handle semua yang aku bilang aku nggak bisa gitu, aku nggak sanggup gitu. Jadi Jadi jalan dia tengahnya dia ya. dia yang melakukan Mau nggak mau semuanya deh. gitu sampai aku merasa aku mau nyoba gitu. Ya udah nanti berikutnya aku coba gitu. Terus akhirnya aku mau nyoba mandiin. Terus aku mau nyoba jemur gitu di luar. Sebelumnya enggak, itu suami aku semua, begitu pulang dari rumah sakit semuanya suami aku. Gitu. Kok aku tuh juga nggak ya nyangka ya. jadinya. Iya, Jadi aku tuh juga nggak nyangka romantis ya. banget. Banget. Aku nggak nyangka kenapa aku bisa sampai di tahap yang ya udah aku nggak mau kayak gitu loh. Aku kira aku Itu ini orangnya jujur kuat sih. gitu. Kan Mbak Fitria jujur ya. Maksudnya Iya. kalau memang nggak kuat ya ngomong nggak kuat. Aku juga heran kenapa aku bisa, maksudnya aku kan kayaknya selalu berkata pada diri aku tuh bisa kok, bisa kayak gitu. Ayolah, semangat semangat. Saat itu nggak berlaku. Aku udah pikirnya enggak kayak gitu. Enggak, aku nggak mau kayak gitu. Karena aku ngerasa aku nggak mampu kan, gitu. Karena ya suami aku melihat keadaan aku yang lagi nggak bisa diotak-atik kan. Akhirnya dia yang mengambil aksi nyata gitu deh. Iya, ngomong-ngomong kalau di kehamilan yang kedua ini jadinya ada refleksi nggak Mbak dari yang kehamilan pertama itu? Yang jelas sih, yang ini memang sudah direncanakan sebelumnya kan. Apa tuh Aku direncanakan? jadi ini loh, semenjak masuk pandemi itu kan, aku bilang sama suami aku baru mau hamil anak kedua nanti kalau udah vaksinnya lengkap, aku bilang kayak gitu. Terus nanti jarak sama anaknya minimal 3 tahun gitu. Selain itu juga aku pengen bisa puasa nanti di Ramadan tahun depan full, aku bilang kayak gitu, karena aku kalau udah melahirkan waktu Khoir ya yang anak pertama nggak kuat puasanya gitu. Jadi gimana ya, kita merencanakan supaya si usia kandungannya tuh nanti dia lahir setelah Ramadan gitu loh. Terus ya itulah rencana-rencana itu yang nggak ada waktu aku sama suami aku menantikan Khoir. Kalau Khoir tuh dulu sedapatnya aja kapan gitu kan. Kalau sekarang lebih terencana.
gitu. Dan Hmm. alhamdulillah banget emang Tuhan Maha Baik, dikabulkannya lah begitu kan. Tapi ya tantangannya baru lagi karena setiap kehamilan membuat aku sih membentuk perjuangan dan pengalaman yang baru lagi sih. Itu Beda ya, Mbak? beda banget. Waktu Khoir dulu kan aku merasa kesehatannya prima sekali ya. Gitu kayak eh, memang sempat waktu Khoir juga aku ngeflex sampai bed rest gitu. Itu terjadi lagi sekarang. Yang ngeflex sampai bed rest sekarang terjadi lagi. Cuman sekarang lebih ke morning sickness-nya berat banget, yang muntah setiap hari, yang mual-mual parah. Itu dulu waktu Khoir nggak ada. Yang Padahal dulu sekarang iya, ada, nggak tapi ada kan, Mbak, waktu iya, Koir. Sama makanya sekali cowok waktu banget kayaknya dulu. nah itu dia. Yang sekarang itu repot banget. Apa ya? Kayak mau makan tuh susah banget gitu. Aku sampai turun berat badan 1 kilo. Kalau waktu Khoir dulu enggak. Waktu Khoir dulu sempat turun hanya 300 gram, bulan depannya naik terus Naik. gitu. Kalau yang sekarang tuh turun 1 kilo, terus habis itu dikasih warning kan sama dokternya. Itu minum susu katanya gitu. Susu ditarget sehari itu 500 ml. Itu buat aku cukup berat juga ya. Terus kayak makanan-makanannya dibanyakin lagi, karbonya kayak gitu. Ya itu terus aku berusaha banget kan setelah aku tahu yang di 11 minggu itu berat berat badan aku turun 1 kilo. Akhirnya di bulan berikutnya aku berusaha untuk naikin berat badan. Jadi kayak dipaksain aja deh kayak gitu. Itu yang dulu aku nggak pernah rasain Nggak waktu pernah. Khoir. Nggak pernah. Sekarang tuh bener-bener yang berjuang banget. Rencana mau pakai gentle birth juga, Mbak? Kalau itu iya. Iya, kalau gentle Tetap ya? birth tetap ingin mengusahakan, cuma mungkin usahanya akan lebih gitu. Karena waktu Khoir itu kan kita udah berusaha pun ternyata yang terjadi seperti itu gitu. Gimana kalau kita nggak usaha kayak gitu. Makanya sekarang berarti usahanya harus lebih berkali-kali lipat itu berusahanya, dan doa pastinya gitu. Justru malah makin terpacu gitu ya, Mbak? Biasanya Kalau kan aku sih kalau gitu orang sih. kan kalau misalkan yang awalnya udah nggak sesuai sama ekspektasiku, akhirnya di yang keduanya ini beda lagi gitu, nggak selalu optimis. Tapi ini malah lebih menantang malah Iya, ini. iya. Iyalah, ibaratnya kayak kita habis ikut kejuaraan gitu, pengennya juara 1 kan, ternyata waktu itu juara 3. Berarti berikutnya kita pengen naikin prestasi dong, kayak gitu. Paling nggak juara 1 pun, naiklah juara 2 gitu. Prinsipnya gitu, kalau aku terus harus tetap diusahakan, nanti apa yang terjadi, ya terjadilah. Gitu lah. Jadi istilahnya jadi acuan ya, jadi pecut lah yang kemarin itu. Iya, itu pelajaran banget. Pelajaran lesson learned banget dalam kehidupan persalinan aku. Tapi kira-kira apa, Mbak, yang Mbak Fitria udah istilahnya, aku siap nih nanti kalau aku begini, aku siap nih kalau nanti aku kayak begini, itu apa aja, Mbak, kalau Mbak Fitria? Yang jelas kalau untuk saat ini, karena aku kemarin fokus sama kesehatan, jadi aku belum begitu melakukan banyak ini kan upaya-upaya ke situ ya. Belum banyak pikiran menuju ke persalinan. Jadi aku sekarang masih fokus di kehamilan ini. Yang aku bilang tadi, yang kayak masih belajar lagi nih gitu. Cuman kayak provider kita udah pilih gitu, pengennya tetap di klinik yang sama dengan dokter yang sama, gitu. Terus Kalau kayak boleh tahu apa, Mbak, kliniknya? Mungkin bisa jadi namanya? referensi juga. Iya, namanya BWCC Bintaro. BW? Itu singkat BWCC, singkatannya kalau nggak salah Bintaro Women and Children Clinic. Bintaro. Khusus ya berarti Iya. ya. Iya. Di situ. Bintaro. Khusus untuk tadi apa ya? Aku pikir juga tadinya itu khusus ibu dan anak, tapi ternyata sekarang udah berkembang banget sih. Terus
kayak lebih spesifik sekarang, semacam program hamil kayak gitu juga udah bisa juga tuh di BWCC. Dan yang jelas yang bikin aku pilih itu lagi, provider itu lagi, karena dia pro gentle birth gitu. Nggak semua klinik gentle birth ya? Nggak semua. Ini aku share aja pengalaman saat aku flek itu kan terjadi waktu aku di kampung, di Majalengka ya. Terus aku cukup panik karena udah 3 hari ngeflek. Akhirnya aku ke bukan dokter, bidan. Itu bidannya katanya ini bidannya ini kok apa ya dari kota gitu. Jadi aku kan mikirnya oh mungkin dia juga progresif ya gitu. Pas ke situ tahu apa yang terjadi, dia tuh bilang udah ini dikasih obat penguat kandungan aja ya. Itu juga kalau nggak mau keluar gitu loh. Julid banget kan, sebel ya aku ya. Yang mukanya gitu juga kalau nggak mau keluar kayak gitu. Kok gitu ya kayak gitu. Padahal cewek ya, sama-sama. Kok gitu, aku pikir beda banget ya sama dokter kandungan yang biasa aku datengin gitu. Terus aduh nggak deh, omongannya dia tuh gini katanya, flek itu kan tanda-tanda awal abortus ya, pertama nge-flek nanti lama-lama keluar kayak gitu loh. Jadi dia tuh malah bikin kita pesimis, menakut-nakuti. Terus untuk kelahirannya nanti udah siap dengan segala kemungkinan ya Mbak? Yang pasti aku bakalan siapin makan ya, makan aku, terus minum itu di saat proses melahirkan loh. Nanti tuh pasti kan kita butuh energi dan suka nggak pengen makan gitu. Cuman aku karena belajar dari waktu koir itu capek banget, jadi aku pengen itu yang pelajarannya aku pengen cukup makan, cukup minum, dan cukup istirahat. Waktu koir itu karena ngerasa excited banget mau melahirkan anak pertama, aku datang ke situ jam 3 ke klinik, aku nggak tidur-tidur sampai lahiran jam 1 siang gitu. Nanti sih aku pengen lebih istirahat aja biar kuat. Kayaknya providernya itu ini banget ya, pengaruh banget. Harus hati-hati pilihnya, jangan sampai apa ya, kita pilih provider yang ternyata nggak pro gitu sama keinginan kita gitu. Nah, aku dulu belum tahu gentle birth. Aku baru tahu gentle birth setelah baca buku gitu. Cuman aku waktu konsultasi sama dokter kandungan di trimester akhir, trimester 3 itu kita udah mulai kayak, dok di sini bisa nggak sih pakai birth plan kayak gitu. Oh birth plan boleh, bikin aja kayak gitu. Terus aku pengen melahirkannya sama dokter nih, dokter bisanya di mana? Di sini juga bisa kayak gitu. Cuman kalau di sini belum bisa sesar kayak gitu. Di sini pro gentle birth kok kayak gitu. Jadi dokternya waktu itu state begitu. Terus jadi kayak dari apa ya namanya, kegiatan yang diadain tuh juga prenatal yoga, terus ada seminar masa kehamilan, seminar menyusui. Itu kita bisa lihat lah ya mana yang pro gentle birth, mana yang cuma jualan gitu. Jadi istilahnya udah tahu dulu ya, dari Mbak Fitria udah tahu dulu konsep gentle birth itu seperti apa, terus akhirnya confirm ke kliniknya ternyata cocok. Iya ternyata sesuai, iya cocok kayak gitu. Terus ikut kegiatannya juga sih yang aku bilang tadi, kayak seminar-seminarnya kayak gitu, ikut juga, dan kita dikasih ilmu yang benar-benar berdasarkan apa ya, medis gitu ya, fakta bukan mitos-mitos. Ya aku akhirnya tambah yakin gitu, oke, ini kayaknya cocok nih gitu. Karena aku nggak pernah ke yang lain. Pengaruh banget, banyak banget mitos yang beredar itu. Aduh, kayak nggak boleh makan sambal nanti anaknya botak, misal kayak gitu kan ya. Itu kan nggak ada bukti secara medisnya tuh nggak ada kayak gitu kan. Kalau di dokter kandungan aku tuh orangnya yang ini banget lah, kayak progresif banget kayak gitu. Dok, boleh nggak sih dok makan pedas? Ya boleh dong kayak gitu, asal dibatasin aja. Yang penting tuh matang, bersih kayak gitu. Kalau yang mentah-mentah nggak boleh kayak gitu. Jadi terus aktivitas ya? Dok, ilmiah. Iya dok, aku boleh nggak kuliah dok gitu, naik KRL waktu itu kan gitu. Ya boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak yang
harus membatasi gerakan lah, nggak boleh makan ini itu kayak gitu, nggak ada. Asik banget deh. Pokoknya makanya kalau orang hamil gitu ya, melahirkan sampai pengasuhan itu butuh ilmu. Menurut aku gitu. Ilmu yang berdasarkan fakta ya, bukan mitos. Jadi supaya kalau kita punya ilmu, saat orang lain mengatakan mitos-mitos, ya kita udah tahu. Ya mungkin untuk menghormati kan kadang biasanya orang tua yang begitu ya, orang-orang yang udah senior ya, untuk menghormati ya iya-iya aja, tapi bukan berarti harus dilakukan. Gitu loh. Jadi harus tetap perbanyak literasi ya, istilahnya literasi kehamilan, kelahiran. Iya, karena itu yang akan jadi foundation buat kita, yang jadi Sama penguat banget kita kemarin gitu. poinnya sama Ota itu juga itu poinnya, memperkuat literasi sih. Iya, aku setuju juga tuh. Emang itu penting banget.